Halo teman-teman semua yang ingin tahu hukum. Sudah lama kita tidak berjumpa melalui video. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengaturan pemakaian toga oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Pasti di antara kita sudah melihat baik di siaran TV atau melihat langsung persidangan tertentu di pengadilan bahwa hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat menggunakan toga atau baju kebesaran mereka. Ternyata jika diperhatikan secara baik-baik, tidak selalu hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat menggunakan toga. Tahukah Anda? Ternyata ini adalah alasannya. Hakim adalah pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Untuk menambah adanya suasana khidmat dalam sidang-sidang pengadilan, para hakim diinstruksikan untuk mengenakan toga dalam sidang-sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1966. Aturan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap hakim untuk menggunakan toga sebagai wujud kewibawaan dan kebesarannya dalam sidang pengadilan. Hakim diwajibkan untuk mengenakan toga dalam setiap persidangan, baik itu persidangan dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara maupun dalam sidang pengadilan agama. Adapun pemakaian toga oleh advokat dan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 230 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sudah jelas aturannya bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum harus memakai pakaian sidang dan atributnya dalam perkara pidana. Kenapa perkara pidana? Karena istilah penuntut umum hanya dikenal dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, tata usaha negara, dan peradilan lainnya tidak mengenal istilah jaksa penuntut umum, melainkan hanya tergugat, penggugat, atau pemohon. Berbeda pengaturan dengan hakim. Bagi advokat, kewajiban untuk mengenakan toga hanya ketika advokat tersebut menangani perkara pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan sebagai berikut. Pengaturan lebih lanjut pemakaian toga dalam sidang pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu bagaimana dengan perkara tata usaha negara, perdata, dan lain sebagainya? Apakah advokat wajib menggunakan toga? Sampai saat ini belum ada pengaturan tentang hal tersebut. Jadi bisa dianalogikan yang sebaliknya, bahwa jika yang diatur hanya pada perkara pidana dan sifatnya wajib, maka untuk perkara lain yang tidak ada pengaturannya menjadi tidak wajib. Namun bagi advokat yang beracara di sidang Mahkamah Konstitusi, wajib memakai toga. Kewajiban ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang tata persidangan. Ternyata di balik itu semua ada pengecualian penggunaan toga. Ternyata meskipun sudah ada pengaturan tentang kewajiban pemakaian toga oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat dalam perkara pidana, ada pengecualiannya. Pengecualian ini berlaku dalam sidang perkara tindak pidana anak, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasannya, sebagaimana diketahui bahwa anak masih dalam tahap tumbuh dan berkembang, apa yang dialaminya memiliki pengaruh yang cukup besar bagi dia di kemudian hari. Dengan menggunakan toga tertentu, rasa takut adalah hal pertama yang dirasakan oleh anak-anak ketika melihat para penegak hukum yang memakai baju serba hitam itu. Kalau perasaan ini sampai ada, akan menyulitkan proses pemeriksaan. Makanya diciptakanlah suasana yang nyaman, sefamiliar mungkin, dan tidak terlalu mencolok agar anak tersebut santai dan bisa mengikuti proses pemeriksaan secara baik.